Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, aksi kekerasan yang dilakukan remaja belasan tahun terus terjadi di kawasan ibu kota dan sekitarnya. Terkini aksi begal 5 remaja belasan tahun melukai seorang personel kepolisian. Melalui sambungan telepon, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulfan. Selamat pagi, Pak Zulfan. Selamat pagi. Ya, Pak Zulfan, dari perkembangan kasus begal yang melukai polisi, 5 pelaku saat ini telah diamankan. Lalu adakah kemungkinan pelaku-pelaku lain ini ternyata muncul atau bertambah begitu, Pak? Ya, jadi untuk kasus yang terjadi di Bekasi, tepatnya di daerah Jati Sampurna, itu penyidik telah menangkap seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut, yaitu 5 orang. Ya, jadi kelimanya ini memiliki peran dalam rangka melakukan aksi kekerasan dengan modus pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang berdinas di Korbrimob atas nama SES. Dan ini kelima orang ini merupakan satu kelompok, jadi tidak ada selain mereka. Jadi kelima-limanya ini adalah orang yang terlibat langsung. Gitu. Baik, di tengah banyaknya atau maraknya kekerasan yang dilakukan oleh remaja, apakah yang 5 orang ini juga termasuk dalam gangster begitu, Pak? Ya, memang ini menjadi keprihatinan kita. Kami juga mencermati dari Polda Metro beberapa kejahatan belakangan ini seperti yang terjadi di Bekasi kota ini, Jati Sampurna, kemudian kemarin juga ada seorang remaja yang kehilangan kucing, diteriaki maling, kemudian juga dilakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban, juga pelakunya adalah remaja, termasuk juga seorang kakek lansia yang diteriaki maling di Jakarta Timur, itu juga pelakunya adalah usia remaja. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita, dan kalau kami telah melihat daripada mereka ini, berdasarkan pemeriksaan, sebagian dari mereka ini merupakan satu kelompok, yaitu tergabung dalam satu kelompok gangster seperti itu, yang kerap kali melakukan perjanjian pertemuan antara geng ini melalui media sosial. Jadi ini merupakan fenomena baru, yaitu pertemuan antara kelompok ini untuk bertemu dan juga melakukan tawuran. Ini janjiannya melalui media sosial, dan ini menjadi pantauan kami ya terkait dengan hal-hal yang kita temukan belakangan ini. Ini adalah fenomena baru, apalagi ada faktor eksistensialisme di media sosial begitu ya, janjiannya di media sosial. Lalu seperti apa pemantauan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap kelompok-kelompok gangster ini, Pak Zulfan? Ya, jadi terkait dengan hal ini, tentunya ini juga merupakan kenakalan remaja yang juga harus kita lihat dua faktor penting penyebabnya, itu keluarga dan juga pertemanan. Oleh sebab itu, ya di samping pihak kepolisian juga mengaktifkan patroli, apalagi sekarang Polda Metro ada patroli perintis presisi yang telah di-launching oleh Bapak Kapolda, yang setiap Polres memiliki. Kemudian juga tentunya kami melakukan juga patroli di dunia maya, ya yaitu dari Subdit Cyber, itu juga melihat media sosial yang juga mengarah kepada kekerasan seperti itu. Ini tentu yang menjadi pemantauan kita. Dan tentunya terkait dengan kenakalan remaja yang juga ini adalah hal yang serius, karena akibat kenakalan mereka ini menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, bukan hanya kepolisian. Kami meminta kepada semua stakeholder terkait, masyarakat, kemudian pihak sekolah, orang tua, termasuk juga dengan tokoh agama, untuk memberikan pemahaman-pemahaman agar anak-anak remaja kita ini tidak semakin menyimpang perilakunya. Pak Zulfan, kalau kita lihat live Instagram seperti ini seharusnya bisa ditelusuri lebih cepat lalu juga ditindak. Nah, tindakan sejauh ini dari aparat seperti apa? Ya, tentunya kita menindak mereka ya apabila kita mengetahui ada rencana mereka akan melakukan aksi tawuran, katakanlah seperti itu. Ya, tentunya kita melakukan antisipasi di situ. Kemudian juga apabila ada aksi yang dilakukan secara tidak terduga, artinya seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi minggu yang lalu, seorang anak kehilangan kucing, kemudian ada sekelompok pemuda gitu yang ada di satu pos, kemudian mereka secara tidak sengaja ya melihat ada orang yang berkemaling, kemudian mereka melakukan kekerasan. Ini juga menjadi keprihatinan kita. Jadi terkadang memang ada yang mereka melakukan aksi itu dengan merencanakan, dengan perjanjian di media sosial. Ada juga akibat kelompok pertemanan mereka, yaitu gangster ini yang kumpul-kumpul nongkrong, yang
berdampak kepada hal-hal negatif. Perlu juga saya tambahkan bahwa berdasarkan pemeriksaan kita terhadap beberapa tempat kejadian perkara yang melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak remaja ini, mereka dalam melakukan aksinya itu dipengaruhi juga oleh pengaruh narkoba. Baik, ada faktor pengaruh narkoba di sini dan ini harus ditindak tegas oleh kepolisian. Terima kasih Bapak Kombes Pol E. Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita sudah bergabung bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, yang sudah bergabung bersama kami, dan kita membahas terkait dengan kejahatan yang marak terjadi dilakukan kelompok remaja. Pak Adrianus masih bergabung bersama kami? Ya, Pak Adrianus, ya, Mbak, pertanyaan utamanya di sini adalah penyebabnya, Pak. Kenapa belakangan ini banyak sekali, apalagi kelompok remaja yang melakukan kejahatan, membawa senjata tajam, dan bahkan ini ke rumah-rumah warga? Ada yang faktor penyebab, ada faktor pendorong. Ada yang menyebabkan adalah nampaknya karena anak-anak muda ini kemudian mengalami PJJ semua atau WFH semua, begitu. Maka kemudian ada kekesalan, ada keletihan karena di rumah terus, apalagi kalau di rumahnya juga tidak menyenangkan. Maka kemudian mereka lalu lari keluar dan menikmati ya saat-saat di luar itu dengan berlebihan. Itu penyebabnya. Pendorongnya adalah bahwa mereka ketika mereka mau keluar itu mereka butuh uang, butuh sarana untuk pergi-pergi, gitu ya. Maka kemudian mereka mencari uang, mencari motor untuk dijual dan dicuri misalnya, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan dana itu untuk kemudian menikmati saat-saat mereka kongko-kongko di berbagai pos-pos ronda misalnya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Zulfan. Nah, ada lagi yang ketiga, yakni faktor pencetus. Nah, di sini lalu kemudian ketika mereka kongko-kongko pada malam hari, mereka sudah dikuasai oleh obat atau alkohol, maka kemudian lalu mulai kumat atau mulai keluar isengnya, yakni mencari mangsa yang pada saat itu lewat di jalan raya yang sepi dan gelap, ya misalnya pada jam 1-2 dini hari. Nah, itulah yang kemudian mereka begal. Nah, perpaduan antara faktor pendorong, antara faktor pemicu dan penyebab itulah yang kemudian menjadikan fenomena kejahatan remaja ini. Demikian, Mbak. Oke, Pak Adrianus, ini sudah berlangsung beberapa minggu begitu ya, ada aksi begal, aksi penyerangan dan lain-lain. Mengapa kesannya ini ada pembiaran oleh aparat menurut Anda? Saya kira tidak ya. Jumlah anak muda pada rentang usia 15 sampai 20 tahun di mana sudah masuk dalam kategori late adolescent ya, dewasa awal begitu, atau remaja akhir, itu berjumlah mungkin sekitar 20 jutaan se-Indonesia. Nah, bayangkan gimana polisi mau menjaga mereka. Ya. Tentu kemudian terpulang pada keluarga masing-masing untuk menjaga perilaku anak-anak yang sudah sehat, sudah kuat secara fisik, sudah dewasa secara kejiwaan, tapi belum mandiri secara keuangan dan mungkin juga secara kepribadian. Kalau sebelumnya itu kemudian ada institusi sekolah ya yang menjaga mereka, ketika masih situasinya adalah normal, maka sekolah mungkin bisa disalahkan. Tapi ketika sekarang pun sekolah diliburkan dan anak-anak tadi sudah sepenuhnya kembali ke rumah, demikian juga kampus-kampus diliburkan dan kuliah-kuliah jarak jauh semua, maka memang barrier-nya atau pengontrolnya hanya orang tua, hanya keluarga. Nah, ketika keluarga juga kemudian sibuk bekerja, pulang malam, atau mungkin juga sama-sama tertekan oleh karena COVID misalnya, maka praktis kemudian si anak-anak ini bebas sekali untuk kemudian bergabung dengan kelompoknya. Nah, bayangkan di kelompok itu, kalau memang kelompok-kelompok yang positif ya, yang memang mengarah ke hal-hal positif, tentu baik sekali. Remaja masjid, ya, remaja yang suka musik misalnya, itu adalah kelompok-kelompok yang baik, dan tentu kita harapkan semua ke situ. Tetapi banyak sekali anak muda yang memilih kelompok-kelompok yang tidak seperti itu. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang kemudian ingin mendapatkan uang cepat ya, untuk menikmati alkohol, menikmati obat, dan kemudian memilih jalan-jalan kejahatan juga, salah satunya adalah melalui begal. Nah, ini saya kira fenomena yang kita semua tidak sukai, tapi memang pada kenyataannya ada, begitu. Ya. Anda sudah menyinggung peran penting orang tua di sini, peran penting keluarga untuk bagaimana mengontrol anak-anak, remaja supaya tidak terjerumus begitu ya. Tapi Pak Adrianus, saat ini media sosial sangat luar biasa masif digunakan dan dimanfaatkan oleh mereka, khususnya para remaja. Nah, ini apalagi digunakannya ternyata untuk hal yang negatif, menggalang kekuatan, melancarkan provokasi, bahkan juga
live begitu ya, live dengan streaming gitu dengan aksinya mereka. Nah ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian. Apa langkah aparat seharusnya? Pertama saya setuju dengan kehadiran media sosial yang memang memperburuk keadaan ya, lebih memudahkan mereka merencanakan untuk menyerang, memilih lawan dan kemudian mengabadikannya. Dan untuk itu maka memang aparat masih memiliki kelemahan untuk kemudian menanggulanginya. Paling-paling menjadikan video yang kemudian mereka sempat rekam misalnya sebagai barang bukti saja ketika kemudian terjadi penangkapan. Namun terkait dengan pencegahan rasanya tidak mungkin untuk aparat kemudian melakukan suatu intersepsi ya, pencegatan jika kemudian lalu mereka hendak misalnya menyerang misalnya. Paling-paling yang dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh kepolisian pada masa-masa lalu ya, aktif di jalan, aktif untuk kemudian menekan mereka-mereka yang misalnya sudah mulai kumpul-kumpul, belum pulang sekolah dan kemudian membubarkan, lalu kemudian memeriksa handphone mereka. Itu lebih efektif dilakukan ketimbang mengandalkan pada media sosial dan kemudian lalu mengadakan intersepsi terkait dengan media sosial tersebut. Jadi memang dalam hal ini kembali faktor kepolisian dalam rangka melakukan yang kita sebut sebagai repressive policy, kepolisian yang bersifat menekan. Baik, kita harapkan ada tindakan preventif dari kepolisian untuk kemudian menekan kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.